Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan kepada siapa saja yang sedang sakit, dan memang sekarang musim banyak orang-orang yang sedang sakit akibat cuaca yang memang dingin sekali karena sedang musim kemarau. Semoga siapa saja yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, di minggu-minggu sebelumnya, di beberapa minggu ke belakang, saya sudah membahas tentang sifat Allah yang nomor 1, 2, dan 3. Bila ada yang belum melihat videonya, bisa dilihat di YouTube-nya Irham Ridwan 6313. Nah, sekarang kita akan membahas sifat Allah yang nomor 4 yang ada dalam kitab Tijanud Darori. Nah, dalam kitab Tijan ini dibahas sifat Allah yang nomor 4, yaitu sifat mukhalafatul hawadisi, yang artinya beda Allah dengan seluruh makhluk, dengan seluruh yang baru, termasuk yang baru itu makhluk, karena setiap makhluk itu baru. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah itu beda dengan makhluknya, beda dengan semua yang baru. Apa sih maksud dari semua yang baru itu? Baru itu maksudnya ada awalnya. Otomatis segala sesuatu yang ada awalnya, yang ada awal mula kejadiannya, itu pasti baru. Karena ada awal mulanya. Sedangkan Allah itu tidak ada awal mulanya. Allah itu memiliki sifat kidam, artinya terdahulu. Tidak ada awal mulanya. Tidak ada yang menciptakan. Sedangkan makhluk itu baru dan ada yang menciptakan makhluk itu. Siapa yang menciptakan makhluk? Jelas Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin bahwa Allah itu beda dengan makhluk, karena Allah beda, bukan hal yang baru Allah itu. Allah itu terdahulu. Allah itu beda dengan seluruh hal yang baru, seluruh makhluknya. Kemudian, apa sih makna dari sifat mukhalafatul hawadisi ini? Ada yang tahu? Nah, makna dari sifat Allah itu memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, beda dengan seluruh hal yang baru atau seluruh makhluknya. Maknanya yaitu bahwa tidak mungkin atau tidak ada, Allah itu tidak mungkin menyerupai kepada makhluknya. Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya yang baru, karena Allah itu beda dengan makhluknya. Allah itu terdahulu. Itu maknanya. Maknanya tidak mungkin Allah menyerupai makhluknya. Kalau begitu, kalau Allah tidak menyerupai makhluknya, maka pasti tentu untuk Allah itu tidak ada tangan. Allah itu tidak ada mata, Allah itu tidak ada telinga, dan Allah tidak ada selain yang disebutkan tadi.
Tidak ada kaki, kepala, badan, dan yang lainnya. Tapi ingat oleh otak kita bahwa itu semua bukan berarti Allah itu cacat. Tidak mungkin Allah itu cacat. Karena Allah tidak memiliki mata, tangan, telinga, hidung, mulut, kaki, dan lainnya. Mungkin Allah itu cacat. Bukan seperti itu. Allah itu sempurna. Tidak ada kecacatan bagi Allah. Allah itu maha melihat, tapi melihatnya bukan dengan mata. Karena memang sifatnya Allah itu melihat. Tidak terbatas. Penglihatan kita itu terbatas. Kita memiliki mata, tapi penglihatan kita terbatas. Jika terhalang tembok atau bangunan, maka kita tidak akan bisa melihat apa yang ada di belakang bangunan tersebut. Itu penglihatan makhluk. Tapi penglihatan Allah tidak terbatas. Sekalipun ada tembok penghalang di depannya, tapi Allah pasti bisa mengetahui apa yang ada di belakang tembok tersebut. Apa yang ada di dalam batu Allah bisa melihat. Tapi kita tidak bisa tahu, tidak bisa melihat apa yang ada di dalam batu. Itu bedanya penglihatan Allah dan penglihatan kita sebagai makhluk. Terus, Allah itu tidak memiliki tangan, bukan berarti Allah itu cacat. Allah itu maha kuasa, kekuasaan ada di tangannya, tapi bukan berarti Allah memiliki tangan. Segala sesuatu itu ada di Allah, di atas kekuasaan Allah. Bukan berarti cacat Allah itu. Kemudian Allah tidak memiliki telinga, bukan berarti Allah itu cacat, tidak bisa mendengar. Tapi memang sifatnya Allah itu maha mendengar. Pendengarannya pun tanpa batas. Pendengaran kita bisa terbatas. Kita yang ada di Indonesia tidak bisa mendengar orang-orang yang ada di Amerika kecuali dengan alat komunikasi telepon. Itu pun kita bisa mendengar hanya dengan alat komunikasi. Tapi Allah tanpa alat komunikasi pun Allah bisa mendengar di mana saja makhluknya, mau yang di Amerika, di Jepang, di Indonesia, di mana saja Allah bisa mendengar makhluknya. Tapi bukan dengan telinga, tapi memang sifatnya Allah itu maha mendengar. Seperti itu. Jadi ingat, bukan berarti Allah itu bulat, bukan berarti Allah itu kotak. Bukan, tapi memang Allah itu ada, tidak bisa dibayangkan. Allah itu tidak bisa dibayangkan, beda dengan seluruh makhluknya. Apa yang terbayang di otak kita, terbesit dalam pikiran kita, itu Allah, itu bukan Allah. Apapun yang terbayang, itu bukan Allah. Karena Allah itu tidak bisa dibayangkan, beda dengan seluruh makhluknya. Kemudian, pasti jika Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak punya tangan, telinga, mata, maka pasti Allah itu tidak akan ada sifat makhluk, sifat manusia, sifat makhluknya. Tidak ada sifat di Allah itu sifat kemakhlukan, tidak ada. Gak ada di Allah itu sifat makhluk. Makhluk itu manusia contohnya suka lupa, Allah tidak akan lupa. Makhluk itu suka tidur, manusia suka tidur, Allah tidak akan tidur. Manusia akan mati, Allah tidak akan mati. Manusia makhluk ada awalnya, Allah tidak ada awalnya. Seperti itu. Jadi tidak ada sifat hal baru, sifat makhluk di Allah. Karena Allah pencipta sedangkan makhluk yang diciptakan. Seperti itu. Kemudian apa lawan dari kata sifat mukhalafatul hawadisi? Lawan dari sifat mukhalafatul hawadisi yaitu mumasalatul hawadisi, yaitu menyerupai makhluknya, menyerupai segala hal yang baru. Mustahil Allah menyerupai makhluknya, mustahil Allah menyerupai hal yang baru. Mustahil Allah sama dengan makhluknya, karena Allah itu pencipta, sudah jelas. Allah itu beda dengan makhluk. Otomatis kalau Allah beda dengan makhluk, tidak akan menyerupai makhluk, otomatis Allah itu tidak akan
mungkin sama dengan makhluk. Itu ingat dalam pikiran kita bahwa Allah itu mustahil menyerupai makhluknya. Kemudian apa sih yang menjadi dalil si akal sifat mukhalafatul hawadisi? Dalil akalnya yaitu bahwa sesungguhnya kalau Allah itu menyerupai makhluknya, tentu bukti Allah itu baru. Ingat, kalau Allah menyerupai makhluknya, tentu Allah itu baru. Sedangkan kalau Allah itu baru, mustahil. Karena Allah itu memiliki sifat kidam terdahulu. Jadi mustahil Allah itu menyerupai makhluknya. Karena jika Allah menyerupai makhluknya, tentu Allah itu baru. Dan jika Allah baru itu mustahil. Karena Allah itu tidak memiliki sifat baru. Karena Allah itu memiliki sifat kidam terdahulu. Itu dalil akalnya. Kemudian dalil Qur'annya laisa kamislihi syai'un, yang artinya tidak mungkin Allah menyerupai satu perkara pun yang bisa disandingkan dengan Allah, yang menyerupai Allah. Satu perkara pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu dalam Al-Qur'annya. Saya lupa surat apa, tapi ayatnya yaitu laisa kamislihi syai'un, yang artinya tidak mungkin ada satu perkara pun yang sebanding dengan Allah, yang menyerupai dengan Allah. Itu dalil Al-Qur'annya. Jadi kesimpulannya, sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 4 yaitu sifat mukhalafatul hawadisi, yang artinya beda Allah dengan seluruh makhluknya. Maknanya bahwa Allah itu tidak menyerupai makhluknya, maka tentu bagi Allah itu tidak ada tangan, mata, telinga, dan lainnya. Kemudian tidak mungkin bagi Allah juga memiliki sifat-sifat makhluknya. Dan lawan dari kata sifat, lawan dari sifat mukhalafatul hawadisi yaitu mumasalatul hawadisi, yang artinya menyerupai makhluknya. Kemudian dalil akalnya, jika Allah itu menyerupai makhluknya, maka pasti Allah itu baru. Sedangkan jika Allah baru, itu mustahil. Dan dalil Al-Qur'annya yaitu laisa kamislihi syai'un, yang artinya bahwa tidak mungkin satu hal pun yang sebanding dengan Allah, yang bisa menyerupai Allah. Tidak ada satu perkara pun yang menyerupai Allah. Semoga video kali ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.